Halo semua, nama saya Abdul Syarani. Di video ini saya akan membagikan kepada kalian tentang materi pertemuan ketiga di klub pemrograman. Nah, jadi di klub pemrograman kami itu mempelajari tentang box model. Box model itu adalah sebuah tata cara untuk membuat layout, membuat kotak-kotak ataupun membuat kotak di dalam kotak. Nanti saya akan tunjukkan mungkin di contohnya di layar agar kalian lebih paham. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya kami di klub pemrograman itu baru pertemuan ketiga, dan artian bahwasanya ini semua masihlah dasar. Jadi bukan cara yang profesional banget. Oke. Nah, setelah kalian memahami itu semua, langsung aja kita ke videonya. Nah, di sini setelah kalian masuk ke dalam Visual Studio Code kalian buka program kalian ya. Kalau kalian belum punya program, silahkan kalian tonton video saya sebelumnya. Itu gampang aja, kalian buat seperti ini aja dulu. CSS-nya kosongkan. Jadi di sini untuk kita perlu membuat rangkanya dulu. Nah, untuk rangkanya itu adalah untuk membuat kotak kita perlu membuat namanya div biar dibungkus gitu loh. Div itu adalah divisi kalau nggak salah. Tugasnya itu adalah membungkus. Oh ya, nah ini kerangkanya sudah jadi ya, cuman belum terstyling. Kita bisa lihat aja langsung di Chrome-nya. Nah ini ya, saya adalah Wahab, saya berkuliah di Polnes, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Teknik Informatika. Oh ya, kita akan mengubah tampilannya seperti ini aja ya, agar lebih gampang kalian perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dokumennya. Nah ini kan terpotong gini kan ya, repot kan kalau kalian geser-geser ini terus. Caranya adalah kalian klik Alt Z. Nah maka dia akan turun ke bawah tanpa mengganggu coding yang ada gitu loh, kode-kode yang ada. Nah di sini tuh saya tadi mencet go live. Kenapa saya mencet go live? Karena saya punya yang namanya extension. Extensionnya adalah live server. Jadi kalian install aja live servernya. Setelah kalian install maka akan muncul di sini gambar itu go live. Nah nanti akan masuk ke Chrome. Tugasnya itu adalah ketika kita melakukan pengcodingan maka di sini akan berubah secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek nge-refresh terus. Nah ini kan kerangkanya sudah. Lanjut kita akan membuat dia itu menjadi suatu kotak gitu. Yaitu kita tambahkan dulu di sini kelasnya, div kelas. Misalnya aja ini saya kasih nama kotak 1. Nah, kotak aja deh. Di CSS-nya maka kita buat kelas yang bernama kotak. Nah, setelah kita membuat kelas yang bernama kotak, ini kan sudah ada selektornya nih. Selanjutnya di dalam selektor ini kita perlu menambahkan yang namanya adalah atribut. Nah, atributnya itu adalah width. Terus di sini kalian kasih aja misalnya 500. Jangan dulu ya. Kita mulai dari background dulu. Background color green. Nah maka dia akan berubah menjadi background color green. Ini sama seperti background color di tempat kita kemarin ya, di pertemuan kedua sudah dibahas di video sebelumnya. Nah selanjutnya background color ini kita buat dia menjadi kotak. Bagaimana caranya? Width kita kasih aja 500 px dan juga height 500 px. Nah maka dia akan menjadi kotak seperti ini. Nah terus kalau kita mau nambahkan lagi itu ada yang namanya padding, ada juga namanya margin. Ini kan kita tambahkan ya padding. Paddingnya itu misalnya 10 px.
Oh ya, di sini padding itu bertujuan untuk membuat jarak antara konten dengan border. Nih border ya namanya, kotak ini kita beri nama border. Nah ini tujuan padding itu adalah memberi jarak antara konten dengan border biar nggak nyatu-nyatu amat gitu loh. Kita ganti S10px. Nah maka akan terpisah seperti ini ya. Kalau terpisah seperti ini kan lebih enak untuk dilihat. Ini kalian bebas ngaturnya jadi gimana. Saya ukur 300 aja ya, biar nggak kegedean amat. Nah oke. Lanjut di sini kalian itu bebas juga mau nambahin gini untuk ukuran ya. Ini kan ukuran px kan, pixel. Kalian bisa atur ini menjadi VH atau persen, itu boleh. Itu bebas aja tergantung kalian. px itu dia satuannya tetap kalau nggak salah, dan VH itu menyesuaikan dengan ukuran layar si pengguna. Jadi VH di sini misalnya di sini adalah 30 VH. 30 VH dan di sini ada 30 VH. Udah. Dia nggak beda. Dia bedanya 30 VH ini artinya itu adalah 30% dari layar yang ditampilkan. Layarnya kan segini. Berarti 30%-nya segini. Tapi kalau 300px itu dia fix gitu loh. Besarnya 300px dia nggak menyesuaikan. Nah, saya sudah coba nanya juga, tetapi nanya gini tentang terkait penggunaannya, studi kasusnya, gimana kita menggunakan VH dan gimana kita menggunakan PX. Tapi pematerinya itu bilang bahwasanya itu akan dibahas di materi berikutnya. Jadi kalian tunggu aja ya materinya. Nah ini kan kotak pertama nih. Kita pengen buat kotak lagi nih di bawahnya nih. Oke, caranya itu adalah kalian copy aja ini div. Ingat ya dari div ya, karena kan kita kan kelasnya itu di div, kita bungkus teks ini, kita bungkus dan kotaknya tuh di div. Oleh karena itu kita buat kotak lagi di bawah ini div. Nah sama, cuman misalnya kita tulis aja adalah saya nah misalnya seperti ini, tapi kan kotaknya kan nyatu kan ya. Nah bagaimana cara agar kotak ini pisah? Maka di sini kita gak masuk ke CSS dan di sini kita kasih margin. Nah margin itu adalah memisahkan antara satu border dengan border lainnya. Jadi kita pisahkan nih bordernya nih, kita beri jarak. Kalau padding tadi kan adalah jarak antara konten dan border. Nah, kalau margin jarak antara border dan border. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dua kotak. Ini kan kotaknya ke bawah. Bagaimana cara dia agar kotaknya ke samping? Saya sudah nanyakan juga ke pematerinya, tapi pematerinya bilang bahwasanya itu menggunakan flex. Dan flex akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi kalian nantikan juga itu flex. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Lanjut itu adalah membuat kotak di dalam kotak. Kan namanya layout kan ada kotak dalam kotak kayak gini nih. Ini ada kotak. Ada kotak lagi di dalamnya. Di dalam kotak tuh ada kotak, ada kotak, ada kotak. Ini cuma perumpamaan aja ya. Nah, lanjut bagaimana cara melakukannya. Jadi ini kita clear aja dulu semuanya. Cara nge-clearnya itu gimana? Jadi kalau kalian ada materi dan lain-lain itu kalian nggak perlu buat dokumen baru sebenarnya. Kalian cukup blok semuanya dari bawah body sampai atas body. Terus kalian ketik ctrl dan slash. Nah maka dia akan menjadi komentar. Begini kalian tinggal tulis aja codingan kalian yang baru. Itu nggak ngaruh sama sekali. Daripada kalian buat berbagai macam dokumen, banyak-banyak dokumen sehingga pusing catatan yang mana. Tinggal tandain aja begini. Ini adalah pertemuan kedua. Kalian tambahin gini, kalian blok, kalian ctrl slash. Udah, ini adalah pertemuan ketiga. Jadi kalian nggak perlu ngapus ya, karena catatan itu kan penting. Terlebih lagi kalau catatannya itu ruwet, susah dibaca ya, jadi makin repot kalian. Nah ini kan sudah seperti ini nih. Lanjut kita akan membuat code di dalam kotak.
Jadi di sini saya akan membuat div. Di dalam div itu ada div. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Ini ada kotak dan di dalam kotak tersebut ada kotak lagi. Nah, itu kan bebas mau berapa kali pun. Sini saya mau buat div di dalam div lagi. Nah, berarti ini adalah kotaknya ada 3. Ada kotak yang berada di dalam kotak, lalu di dalamnya ada kotak lagi. Seperti itu gitu loh. Ada 3 kotak. Nah, ini berbeda dengan seperti ini ya. Nah, jadi ada seperti ini ya. Ini kan ada di dalam kotak ada kotak, di dalamnya ada kotak lagi. Tapi ini di dalam kotak ada 2 kotak. Jadi seperti itu cara bahasnya, cara bacanya. Analoginya itu seperti itu. Lanjut kita akan langsung ke prakteknya ya. Jadi di sini ada kotak dalam kotak. Itu kalian cuman perlu buat seperti ini dan di dalamnya itu kalian beri namanya kelas. Kelas misalnya di sini adalah kotak 2, kotak 1. Nah, ini kan sudah seperti ini kan. Lanjut kita masuk ke CSS-nya. Oh ya, ini bebas ya mau kalian tambahi A atau enggak. Ini kan saya tambahin ini saya tambahin P ya. P itu berarti saya tambahin teks dalam kotaknya. Cuman kalau kalian nggak nambahin P nggak masalah, dia jadi kotak doang gitu loh. Lanjut kita masuk ke style. Setiap kotaknya tuh kita styling. Nah, oke, di sini kita ketikkan kotak 1. Kenapa kotak 1? Karena di sini selektornya adalah kotak 1. Kita mulai dari kotak 1. Oke, maka di sini kita mulai aja kotak 1. Sebenarnya nggak berurutan itu nggak apa-apa, cuman lebih enak berurutan gitu loh, karena kalian bacanya juga enak ya. Lanjut di sini kita pasang terlebih dahulu backgroundnya, biar lebih enak aja gitu loh. Backgroundnya adalah blue. Terus width, misalnya aja 30 VH. Hey. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Background colornya warna ungu, terus widthnya 30 ph, height-nya 30 ph. Ini adalah kotak pertama. Lanjut kita panggil kotak kedua. Nah, jadi seperti itu. Ini ada kotak ke dalam kotak. Kita kasih lagi kotak ketiga. Nah, jadi seperti ini ya. Itu ada yang namanya kotak 1 ini kan gini. Kita nih kotak 1, kotak terluar, kotak 2, kotak di dalam kotak yang ada di dalam kotak 1, dan kotak 3 itu kotak yang berada di dalam kotak 2. Jadi kotak dalam kotak gitu loh. Dan ini belum kita styling, nah kita belum sampai situ, kita styling tata ukurannya belum. Kita masih sampai di sini. Tapi ini sebenarnya bisa kalian ubah sih, kayak aligen itu, cuma nanti aja. Lanjut kita lanjutin aja ya. Ini kan sudah selesai nih, agar kalian lebih paham aja gitu apa sih perbedaannya gitu. Nah, oke. Jadi setelah kalian copy ini semua, kalian copy, kelasnya diganti ya, karena kan kita kan makainya di yang kedua ini kan kotak 4 sampai kotak 6. Berarti kita buat kotak 4, kotak 5, seperti ini. Nah, di sini itu kita beri jarak aja di sini. Kalian bisa kasih aja di kotak 1 margin.
Nah, kan ada jarak kan jadinya. Nah, apa sih yang berbeda? Berbedanya itu adalah di sini. Nah, kalau ini adalah kotak di dalam kotak dalam kotak. Kotak yang ada kotak di dalam kotak gitu loh. Dan ini adalah dua kotak di dalam kotak, dua kotak, 1 2 di dalam kotak. Gitu. Contohnya aja nih, misalnya di sini kita kasih lagi div. Oke. Nah, sudah ya. Jadi di sini 1 itu adalah kotak paling dalam karena dia berada di paling bawah. Terus ada lagi yang terluarnya kotak nomor 2 nih, maka dia di luar, dan lagi kotak nomor 3 dia ada di luar seperti itu. Nah, tetapi di sini itu berbeda, kenapa? Karena dia sejajar posisinya. Dua kotak ini di dalam kotak. Nah, tapi bukan berarti dia sejajar ini tuh ini ya, dia nggak sejajar, dia dalam beda kotak, enggak. Karena poinnya bukan itu. Poinnya itu sebenarnya adalah div. Oke. Jadi di sini saya hapus aja lagi pp ini. Nah, jadi di sini dia divnya ini masing-masing ditutup di situ. Sedangkan yang ini itu adalah ditutupnya belakangan. Kalau kalian mau bisa coba aja di sini kita tambahkan kotak baru. Kita tambahkan di sini ya. Maka dia akan menjadi kotak di sini. Karena kenapa? Karena di sini ada 3 kotak di dalam 1 kotak. Nah, lanjut ya, gimana kalau 3-nya ini kita potong? Kita pasang di dalam kotak yang ke-6. Oke, kotak ke-6 itu warnanya apa? Warna black. Oke. Nah, maka kotak ke-6 berada di dalam ini ya. Tapi ini penuh. Itu kenapa penuh? Karena ukurannya itu sama ya guys ya. Jadi kotak 6 itu ukurannya sama dengan kotak 3. Kotak 3 lebih besar kayaknya. Nah, sama kan, makanya dia ketutupan. Kita kasih 3 deh. Nah, maka kotak 3 tadi yang warnanya ini brown ini berada di dalam kotak 6 atau kotak yang warna hitam. Nah, jadi itu dia materi kita di pertemuan ketiga, itu adalah box model. Kita membuat kotak di dalam kotak. Ya, sebenarnya itu untuk box model seperti ini itu banyak digunakan grid. Kalau saya lihat-lihat ya, karena mereka grid itu lebih mudah gitu loh. Cuman kalian perlu paham dulu nih analoginya, bagaimana cara kita membuat kotak ke dalam kotak, karena mungkin itu akan diterapkan di banyak kasus gitu loh. Jadi untuk membuat sebuah layout sebenarnya kita nggak pakai seperti ini, kita pakai namanya grid untuk lebih mudahnya. Kalian bisa tonton aja di YouTube lain tentang grid, karena di channel ini kita membahas tentang materi apa yang ada di Polnes gitu, sehingga kalian yang mungkin nggak hadir saat pertemuan klub, pertemuan materi, atau buat kalian yang ingin tahu apa sih yang dipelajari di Polnes tersebut, kalian bisa banget nonton video di channel ini gitu. Oke, sampai sini aja materinya. Semoga ini paham di kepala kalian. Kalau kalian nggak paham, kalian wajib paham. Kalian tonton aja berulang-ulang. Saya Wahab Syahrani, sampai jumpa di lain video.